Hai semuanya, video kali ini kita akan melihat ide-ide China yang awalnya dianggap gila, namun hasilnya bikin di luar dugaan, dari beternak ayam di alam terbuka, hingga kembangkan jet tempur generasi ke-6, yang bahkan Amerika saja masih dalam rencana dan China sudah berhasil menerbangkannya. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe, dan like video ini? Ketika kebanyakan orang berpikir tentang peternakan ayam, mungkin mereka memikirkan tentang ayam yang dikurung dalam kandang. Hal ini bukan tanpa sebab. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian pada tahun 2023, 34,4 miliar ayam yang dibesarkan secara global. Sebagian besar ayam dipaksa bertelur hingga 300 butir per tahun. Dalam kondisi yang keras ini, dunia di mana ayam berkeliaran bebas, hidup selaras dengan alam mungkin tampak seperti hayalan, tetapi itu adalah kenyataan di beberapa bagian Cina. Di Provinsi Yangsun, Guangdong, daerah pegunungan, metode unik untuk memelihara ayam telah beroperasi selama bertahun-tahun. Mereka menyebutnya free range. Di antara berbagai ras free range yang berkembang pesat di Yangsun, ayam Yangsun terkenal sebagai salah satu dari 8 ras terbaik Guangdong. Ayam Yangsun berotot dan mudah dibedakan dengan bulunya yang khas, yang menampilkan perpaduan 3 warna kuning. Berkat diet jagung organik, mereka mencapai kematangan setelah 4 hingga 5 bulan berkeliaran di perbukitan, dan biasanya beratnya sekitar 2,5 hingga 3 kg. Selain ayam Yangsun, ras ayam lain yang mampu hidup di ketinggian 800 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, juga dibesarkan di perbukitan dan pegunungan tinggi. Ini kontras yang mencolok antara peternakan ayam buras. Terletak pada kondisi kehidupan ayam buras menghabiskan hidup mereka berkeliaran di perbukitan terbuka, berjemur di bawah sinar matahari, dan mencari makanan alami yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka. Namun mereka tidak menghasilkan banyak telur, biasanya hanya sekitar 100 hingga 120 telur setahun, dan mereka juga berukuran lebih kecil, dengan berat sekitar 40 hingga 45 gram masing-masing, tetapi semua telur mereka lebih enak dan memiliki kadar asam lemak omega 3 yang lebih tinggi, vitamin dan mineral. Ayam yang lebih aktif juga menghasilkan daging yang lebih beraroma, dan berfermentasi yang berubah menjadi kuning cerah saat dimasak. Video kali ini, kita akan mencari tahu langkah pertama untuk menerapkan peternakan ini. Pertama, peternakan ayam gunung dimulai dengan telur berkualitas tinggi, dari peternakan pembibitan yang memiliki reputasi baik. Suhu ideal untuk inkubasi adalah sekitar 99,5 derajat F, dengan tingkat kelembaban berkisar antara 55 hingga 70%, dibutuhkan sekitar 21 hari bagi anak ayam untuk menetas dalam operasi penetasan skala besar, seperti yang ada di daerah Mingshui, Provinsi Heilongjiang, China. 400.000 anak ayam ditetaskan setiap tahun. Anda melihat permintaan benar-benar meningkat, karena tempat ini dulunya hanya menetaskan 70.000 anak ayam, hanya 5 tahun yang lalu. Setelah menetas, ayam biasanya dipindahkan ke kandang yang biasanya terletak di tempat yang terlindung dan berventilasi baik. Sebelum menyambut anak ayam yang baru lahir, peternak melapisi kandang dengan 7 hingga 10 cm sekam atau jerami yang didesinfeksi, untuk menghidupkan kembali isolasi dan kehangatan. Ukuran kandang sekitar 3 meter persegi dan akan muat untuk 100 anak ayam. Selama 2 hingga 3 minggu pertama, anak ayam tidak dapat mengatur suhu tubuh secara efektif, sehingga pencahayaan terus-menerus akan membuat mereka cukup hangat. Sementara untuk makan dan minum, petani akan menawarkan mereka air hangat bersih yang dicampur dengan suplemen elektrolit anak ayam, dan 6 hingga 8 kali makan kecil per hari. Anak ayam masih sangat lemah sehingga petani akan menjaga semuanya tetap bersih, mencuci palung mereka 2 kali sehari, dan juga memberi mereka obat seperti yang diresepkan oleh dokter hewan. Saat anak ayam tumbuh, sumber makanan organik seperti sayuran hijau juga disediakan, agar mereka terbiasa dengan makanan di gunung. Pada hari yang baik, ayam dilepaskan ke bukit-bukit pagi-pagi sekali, di mana mereka menghabiskan hampir sepanjang hari mereka di pegunungan atau lahan terbuka. Bukit tempat ayam-ayam berkeliaran dipenuhi pepohonan,
yang menyediakan banyak naungan dan kesempatan bagi ayam untuk bertengger, bermain dan bahkan menangkap serangga. Makanan ayam kampung beragam seperti lingkungan sekitarnya, dan diberi makan di luar ruangan seperti ini. Di musim panas para petani jarang memberi mereka makan, karena ada begitu banyak belalang di sekitar. Beberapa petani menjadi kreatif dan mendorong ayam mereka untuk lebih banyak berlari, dengan memberi mereka makan di belakang mobil yang bergerak. Studi dari penelitian dalam data telah menunjukkan bahwa ayam yang dibiarkan berkeliaran bebas mengalami 57 hingga 70% lebih sedikit rasa sakit dan penderitaan dibandingkan dengan ayam yang di kandang. Manfaat dari praktik penggembalaan yang lebih bebas di puncak gunung, area-area tidur mereka sering dirancang seperti ini untuk menghemat ruang dan meniru medan pegunungan. Sementara sebagian besar ayam lebih suka bertelur di sarang mereka, beberapa mungkin memilih untuk bertelur di bawah pohon atau di tanah. Untuk memastikan tidak ada telur yang terlewat, peternak dengan rajin memeriksa kandang dan area jelajah untuk mengumpulkan telur satu persatu 2 kali sehari. Peternak dengan sekitar 7.000 ayam dapat menghasilkan hingga 9.400 telur setiap hari. Dengan jumlah telur yang besar, tentu membutuhkan tenaga kerja. Hal ini menyediakan pekerjaan bagi penduduk setempat di daerah pedesaan. Setelah dikumpulkan telur menjalani pemeriksaan sederhana, dan proses penyortiran untuk menjaga lapisan pelindung alami pada kulit telur, telur hanya dibersihkan sedikit. Pekerja dengan hati-hati menempatkan telur ke dalam baki kardus atau plastik, memastikan bahwa mereka terlindungi dengan baik selama pengangkutan. Baki ini kemudian dimuat ke truk dan dikirim ke pasar lokal dan pelanggan yang memesan sebelumnya. Produsen telur ayam kampung skala besar seringkali memiliki fasilitas pengemasan di tempat mereka sendiri, yang mampu mengemas hingga 74.000 telur dari semua peternakan di dekatnya. Telur segar berkualitas tinggi ini kemudian didistribusikan ke supermarket dan pasar, di mana konsumen bersedia membayar harga premium, biasanya $3 hingga $4 per lusin, sementara telur kandang mungkin berharga hanya $2 per lusin. Selain telur, daging ayam kampung juga tentu lebih mahal dibandingkan dengan ayam kandang. Tidak hanya harga, kandungan dalam daging ayam kampung juga lebih tinggi dari ayam kandang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan ini? Dan menurut kalian mana yang lebih enak, ayam kampung atau ayam kandang? Beritahu kami dalam kolom komentar. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Minggu ini kisah antara China dan India telah mengguncang pasar global. Beijing tidak hanya meminta New Delhi memberikan komitmen tertulis, tetapi juga membuat deklarasi yang jelas. China meminta jaminan bahwa bahan tanah jarang tidak akan diekspor kembali ke pabrik-pabrik di Amerika. Di balik apa yang tampak seperti tuntutan birokrasi, terdapat gambaran lengkap tentang rantai pasokan strategis, ketergantungan teknologi dan kekuatan sumber daya alam di era energi bersih. Ini bukan cerita tentang konflik, ini adalah papan catur ekonomi yang rumit, di mana teknologi, kepercayaan dan kepentingan nasional saling terkait, untuk membentuk masa depan produksi global. Video kali ini kita akan mengungkap bagaimana pertarungan tanah jarang ini dapat mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan teknologi di seluruh dunia. Di balik setiap mobil listrik yang senyap, setiap turbin angin yang berputar melintasi lautan dan setiap sistem radar canggih yang terbang di angkasa, terdapat kekuatan tak terlihat dari unsur tanah jarang, sekelompok material yang hanya menyusun sebagian kecil kerak bumi, tetapi memainkan peran monumental dalam industri modern. Dari neodymium dan depresium, hingga turbium, unsur-unsur ini membentuk jiwa magnet yang sangat kuat, baterai berkinerja tinggi, dan perangkat elektronik canggih. Tanpa mereka dunia teknologi hijau yang diupayakan umat manusia akan melambat secara dramatis. Melalui investasi sistematis selama beberapa dekade, China telah membangun dominasi yang hampir tak terkalahkan di bidang ini. Saat ini, perusahaan China mengendalikan sekitar 90% produksi unsur tanah jarang berat di dunia, dan lebih dari 80% kapasitas penyulingan yang menghasilkan nilai sesungguhnya. Ironisnya, tanah jarang tidak benar-benar langka dalam cadangan geologis, tetapi langka dalam kemampuan pemurniannya. Proses pemurnian memerlukan prosedur kimia yang rumit, konsumsi energi yang besar, dan membawa risiko lingkungan yang tinggi.
sementara banyak negara meninggalkan sektor ini karena biaya atau peraturan lingkungan yang ketat. China terus menyempurnakan teknologinya dan diam-diam merebut rantai nilai global. Sejak akhir abad ke-20, China telah melabeli tanah jarang sebagai sumber daya strategis. Alih-alih sekadar mengekstraksi dan mengekspor bahan mentah, China berinvestasi besar-besaran di sektor tengah dan hilir, industri tanah jarang yang mencakup seluruh rantai pasokan, dari penambangan, pemurnian dan produksi logam paduan, hingga manufaktur, magnet dan aplikasi dalam kendaraan listrik, turbin kedirgantaraan, peralatan medis, dan bahkan satelit. Kemampuan mengendalikan setiap tahapan proses ini, menjadikan China bukan sekedar pemasok, tetapi pembuat aturan dalam permainan global. Saat dunia memasuki era energi terbarukan, permintaan terhadap tanah jarang melonjak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut perkiraan internasional, permintaan magnet yang digunakan dalam kendaraan listrik dan turbin angin dapat meningkat 3 kali lipat pada tahun 2035. Pergeseran ini mengubah negara-negara dengan kapasitas penyulingan menjadi pusat kekuatan global baru. Di sini tanah jarang bukan sekedar mineral, mereka adalah urat nadi yang menghubungkan industri masa depan, mulai dari transportasi dan energi, hingga pertahanan. Ketergantungan yang makin meningkat ini, berarti bahwa setiap langkah yang dilakukan China di sektor tanah jarang, akan menimbulkan dampak di seluruh dunia. Perubahan kecil dalam kebijakan ekspor, pembatasan teknis baru, atau bahkan persyaratan sertifikasi tambahan bagi pengguna akhir dapat mengganggu pasar, dari New Delhi hingga California. Dalam konteks ini, tuntutan terkini China terhadap India lebih dari sekedar masalah perdagangan. Ini adalah pesan tentang kedudukan dan pengaruh teknologi. China menunjukkan kepada dunia bahwa dalam perlombaan menuju energi bersih, siapapun yang mengendalikan material dasar, akan mengendalikan detak jantung ekonomi masa depan. Ketika permintaan global terhadap teknologi hijau melonjak, permintaan China agar India menandatangani komitmen tertulis untuk tidak mengekspor kembali bahan tanah jarang ke Amerika, telah menjadi poin perhatian utama. Langkah ini terutama terkait teknis dan perdagangan, bukan politik. Menurut beberapa sumber, industri China menginginkan semua pengiriman magnet tanah jarang yang berat, terutama magnet NEB yang mengandung deprosium dan turbium, digunakan secara ketat untuk industri dalam negeri India. Persyaratan tersebut disertai dengan sertifikasi, yang serupa dengan mekanisme kontrol teknologi penggunaan ganda, di bawah pengaturan Wassenaar, di mana India menjadi anggotanya. Dari perspektif teknis, ini adalah tindakan pengamanan umum dalam perdagangan internasional, yang melibatkan bahan-bahan strategis. Bagi China, tindakan tersebut memastikan bahwa pasokannya tidak digunakan secara tidak langsung dalam rantai produksi pihak ketiga, khususnya dalam industri yang terkait dengan teknologi energi tinggi atau pertahanan. Namun bagi India, hal ini menciptakan tindakan penyeimbangan yang rumit. Sektor kendaraan listrik negara ini masih sangat bergantung pada magnet impor dari China. Sementara New Delhi bertujuan mencapai target produksi 10 juta kendaraan listrik per tahun pada tahun 2030, kenyataannya beberapa perusahaan India telah menyerahkan sertifikasi penggunaan akhir, yang menegaskan bahwa material tersebut tidak akan diekspor kembali. Namun pemerintah India tetap berhati-hati karena khawatir penandatanganan dokumen resmi dapat membatasi fleksibilitas dalam negosiasi perdagangan di masa mendatang. Penundaan sementara pengiriman magnet tanah jarang yang berat telah memengaruhi rantai produksi kendaraan listrik domestik India, terutama untuk kendaraan yang lebih besar, yang memerlukan motor berdaya tinggi. Di bawah permukaan ini murni dialog ekonomi. Satu pihak menginginkan transparansi dan kontrol yang lebih ketat atas aliran material strategis kebutuhan, lainnya adalah stabilitas pasokan untuk menghindari gangguan produksi. Keduanya memahami bahwa tanah jarang bukan sekedar komoditas, mereka adalah fondasi teknologi masa depan, di mana kesalahan pengendalian sekecil apapun dapat memicu efek berantai di seluruh rantai pasokan global. Rantai pasokan global untuk magnet berkinerja tinggi telah berkembang menjadi struktur yang terfragmentasi. Penambangan dan penyulingan sebagian besar terkonsentrasi di China, sementara produksi magnet setengah jadi dan jadi sebagian terjadi di India dan Asia Tenggara. Perakitan akhir untuk kendaraan listrik, robot industri, dan sistem kedirgantaraan sebagian besar terjadi di Amerika dan Eropa. Dalam praktiknya,
ini berarti banyak magnet yang diberi label buatan India atau buatan Asia Tenggara masih mengandung bahan atau teknologi pemurnian yang berasal dari Cina. Dalam struktur ini, kondisi tidak adanya ekspor ulang China ke Amerika, menimbulkan dua lapisan kekhawatiran utama. Yang pertama melibatkan kepatuhan perusahaan asal, harus memverifikasi persentase bahan asal China dalam produk sebelum mengirim ke Amerika. Hal ini menyebabkan ledakan dalam dokumentasi penggunaan akhir, dan persyaratan keterlacakan yang meningkatkan biaya dan waktu evaluasi pemasok. Yang kedua adalah risiko gangguan jika satu perantara saja seperti pabrik magnet di India, gagal memenuhi persyaratan ekspor aliran barang ke Amerika, dapat terhenti sementara. Meskipun kapasitas perakitan di Amerika tetap siap untuk produk penting seperti motor EV atau unit drivetrain, mengganti pemasok magnet tidak semudah menukar komponen. Proses ini memerlukan sertifikasi ulang material, pelaksanaan uji ketahanan termal dan magnetik, serta validasi EMC dan keselamatan, yang semuanya dapat memakan waktu beberapa bulan. Data perdagangan tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 74% magnet NdFeB impor Amerika berasal langsung dari Cina. Angka ini mencerminkan ketergantungan tidak hanya pada bahan mentah, tetapi juga pada arsitektur teknologi Cina untuk pemurnian paduan dan pengepresan magnet. Akibatnya kondisi hukum apapun yang mempengaruhi pengiriman antara China dan India, dan selanjutnya dari India ke negara ketiga, dapat secara tidak langsung mempengaruhi pabrik-pabrik Amerika dan Eropa. Bahkan jika mereka tidak membeli langsung dari China, perusahaan-perusahaan besar telah mulai mendiversifikasi rantai pasokan mereka. Tesla dan General Motors meningkatkan kemitraan dengan pemasok di luar Cina, mencari sumber biji pemurnian dan magnet dari Australia dan Kanada, sambil mempercepat program daur ulang magnet untuk memulihkan neodymium, dysprosium, dan turbium dari motor dan hard drive yang dibuang di sektor kedirgantaraan dan pertahanan. Kontraktor seperti Lockheed Martin memprioritaskan masukan dengan sertifikasi penggunaan akhir dan asal yang ketat, yang didukung oleh pasokan cadangan dari produsen Amerika Utara yang telah diperiksa dan aliansi industri terpercaya. Dari sudut pandang kebijakan, Amerika sedang menjalankan strategi ganda, memberikan insentif pada produksi magnet dalam negeri, mulai dari pemurnian hingga pencetakan, melalui kredit investasi dan pengadaan pemerintah, sambil membangun ekosistem daur ulang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru. Eropa mengikuti jalur yang serupa, menerapkan standar keterlacakan dan keberlanjutan yang ketat. Tujuan bersama jelas mengurangi kerentanan, memperpendek waktu sertifikasi ulang saat mengganti pemasok, dan mempertahankan momentum dalam perluasan kendaraan listrik dan energi terbarukan tanpa terhambat oleh material paling strategis di dunia, logam magnetik berkinerja tinggi. Ketikkan pendapat kalian tentang video ini. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Kabut abu-abu yang bergulir melintasi Bandara Chengdu, sebuah bentuk logam tanpa ekor meluncur pelan di sepanjang landasan pacu, dan hanya dalam beberapa detik dunia menyadari, China telah melangkah ke dalam perlombaan untuk generasi ke-6, pesawat yang oleh para pengamat disebut sebagai J-36, bukan sekedar prototipe. Uji terbang ini adalah pernyataan, doktrin yang sepenuhnya baru, penggabungan antara siluman, kecerdasan buatan dan konektivitas data menjadi suatu sistem dari sistem. Sementara Amerika Serikat terus maju dengan program dominasi udara generasi berikutnya dan Eropa mengejar, China tampaknya telah memainkan kartunya yang paling berani. Apakah J-36 hanya sekedar percobaan atau merupakan sinyal bahwa kita memasuki era di mana pesawat melakukan lebih dari sekedar pertempuran, yang mereka lihat, berpikir dan membuat keputusan lebih cepat dari manusia? Teruslah menonton, saat kami menyelidikinya sekarang juga. Video ini adalah analisis teknis teknologi militer berdasarkan intelijen sumber terbuka. Pada akhir Desember tahun 2024, gambar pertama pesawat misterius tanpa ekor yang dicat abu-abu muda, muncul di Bandara Chengdu, yang langsung menarik perhatian pengamat pertahanan di seluruh dunia. Prototipe yang ditandai dengan nomor 36011 secara informal disebut sebagai J-36, pesawat tempur generasi berikutnya yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Corporation, anak perusahaan dari Aviation Industry Corporation of China. Sebuah video pendek yang berdurasi hanya beberapa puluh detik memperlihatkan badan sayap gabungan yang besar tanpa ekor vertikal, sebuah fitur langka,
bahkan di antara pesawat eksperimental barat. Hanya beberapa bulan kemudian pada awal tahun 2025, foto dan video tambahan di platform internasional yang menunjukkan J-36 melakukan uji terbang di atas China bagian barat. Data optik sumber terbuka menunjukkan bahwa pesawat itu jauh lebih besar daripada J-20, dengan panjang sekitar 75 kaki atau 22,4 meter, dengan lebar sayap sekitar 62 kaki atau 18,8 meter, dan perkiraan berat lepas landas maksimum melebihi 119.000 pon atau 57.000 kg, namun terdapat beberapa perkiraan yang berbeda karena belum ada spesifikasi resmi yang dirilis. Konfigurasi keseluruhan dan permukaan sayapnya yang luas, telah menyebabkan beberapa spekulasi. Komentator sumber terbuka menggambarkannya sebagai pesawat tempur terbesar yang pernah dibuat oleh China, di tengah persaingan global yang ketat untuk mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6. J-36 dipandang sebagai respons langsung China terhadap program dominasi udara generasi berikutnya milik Amerika, dan inisiatif Tempest milik Eropa daripada berfokus hanya pada fitur siluman. Pengamatan yang ada menunjukkan bahwa J-36 mewujudkan filosofi desain baru, gagasan suatu sistem dari sistem, di mana setiap pesawat bertindak tidak hanya sebagai platform tempur, tetapi juga sebagai pusat sensor simpul tautan data, dan koordinator taktis dalam jaringan yang terhubung. Pengembangan J-36 diyakini telah dimulai sekitar akhir tahun 2010-an setelah J-20 mulai beroperasi. Pada tahun-tahun berikutnya fasilitas penelitian Chengdu diperluas untuk mendukung pengujian aerodinamis, konfigurasi tanpa ekor dan citra. Sumber terbuka mengisyaratkan kemungkinan pengaturan 3 mesin, konfigurasi yang jarang terlihat dalam sejarah penerbangan. Bukti publik sejauh ini menunjukkan bahwa J-36 masih dalam tahap pengujian atau prototipe, tetapi uji terbang publik yang dilakukan pada tahun 2024, menandai tonggak penting yang menunjukkan program tersebut telah cukup matang untuk maju ke arah evaluasi sistem terpadu. Munculnya J-36 lebih dari sekedar uji coba teknis. Ini merupakan momen simbolis dalam evolusi kedirgantaraan China, dari negara yang pernah bergantung pada mesin impor dan material komposit, kini negara itu mendekati kemandirian penuh dalam mengembangkan pesawat tempur canggih, suatu prestasi yang pernah dianggap sebagai salah satu tantangan terbesar bagi kekuatan industri manapun di abad ke-21. J-36 muncul bukan sekedar upaya untuk meminimalkan pantulan radar tradisional, tetapi sebagai pola pikir yang menandakan sebuah tren siluman harus komprehensif, dan mampu menahan radar inframerah dan efek sensor elektrooptik. Istilah yang tepat untuk pendekatan ini adalah broadband stealth, yang berarti pengurangan tanda tangan di banyak pita frekuensi dan banyak jenis sensor, daripada mengoptimalkan untuk pita radar tunggal, secara geometris mengadopsi tata letak tanpa ekor dalam garis besar delta ganda berlian, secara dramatis mengurangi permukaan planet yang menghadapi radar masuk, sehingga membuat pengumpulan hamburan balik lebih sulit. Itu dikombinasikan dengan perawatan permukaan menggunakan bahan komposit dan elemen pelapis, bahan penyerap radar yang menurunkan penampang radar pada beberapa frekuensi. Namun teknologi siluman modern tidak berhenti pada penampang radar, perhatian juga beralih ke pengendalian tanda tangan termal. Penempatan pemasukan dan pembuangan dirancang untuk menyebarkan gas panas, dan tindakan pendinginan aktif dan pasif diterapkan untuk mengurangi latar belakang inframerah. Deteksi yang rumit oleh sensor inframerah pada lapisan sensor. J-36 tidak beroperasi sebagai sistem jalur tunggal, jendela besar untuk sensor elektrooptik, dan inframerah rangkaian elektrooptik terintegrasi, dan kemampuan untuk terhubung ke jaringan data, memungkinkan pendekatan pasif dalam mendeteksi target melalui sinyal optik dan inframerah sebelum beralih ke radar aktif, sehingga menurunkan risiko ketahuan. Arsitektur sensor modern seringkali menyertakan radar array elektronik aktif, yang dipindai dalam pita frekuensi tersembunyi, sementara secara bersamaan memprioritaskan sensor elektrooptik dan inframerah, serta sensor pasif lainnya untuk melakukan pengintaian jarak jauh tanpa mengungkap posisi. Bagian penting dari teknologi pita lebar yang tersembunyi adalah fungsi sensor data dari sensor elektrooptik, dan inframerah sinyal elektronik.
sistem peringatan radiasi, dan tautan data disintesis secara real-time oleh sistem pemrosesan terpasang. Pemrosesan cepat memungkinkan pesawat untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan target, tanpa mengaktifkan radar aktif atau menggunakan radar aktif, hanya dalam situasi yang membutuhkannya. Hal ini mengurangi waktu paparan dan meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang modern, di mana jaringan pertahanan udara mencari tanda-tanda emisi. Aspek manajemen siklus hidup tidak dapat diabaikan. Lapisan penyerap radar, struktur permukaan khusus dan sistem pendingin memerlukan tuntutan pemeliharaan dan logistik yang tinggi. Pesawat tempur siluman hanya akan berfungsi dengan baik apabila dirawat dengan ketat. Kekurangan dalam pemeliharaan akan dengan cepat menurunkan efektivitas siluman. Oleh karena itu, kemampuan industri untuk meningkatkan skala proses pengecatan, mengganti lapisan dan memvalidasi tingkat tanda tangan menjadi faktor strategis yang setara dengan desain awal. Akhirnya semua penilaian tanda tangan J36 tetap bersifat inferensial, berdasarkan gambar uji dan pengamatan publik. Angka konkret untuk penampang radar atau penekanan inframerah biasanya berupa perkiraan. Meski begitu jelas bahwa jalur J36 bukanlah menuju alat siluman satu dimensi, tetapi menuju platform multifaset dengan tanda tangan rendah, yang mengintegrasikan sensor dan pemrosesan data untuk beroperasi secara pasif dalam lingkungan pertempuran yang kompleks. Desain J36 menunjukkan perubahan jelas dalam cara berpikir. Alih-alih menyempurnakan elemen tradisional, para insinyur memilih kombinasi karakteristik, sayap, terbang tanpa ekor, pengaturan 3 mesin, dan geometri delta ganda berlian, untuk secara bersamaan mengoptimalkan dua tujuan yang seringkali bertentangan, performa aerodinamis tinggi dan kemampuan bertahan terhadap sensor modern. Sekilas konfigurasi tanpa ekor memberikan keuntungan siluman yang signifikan, melepaskan ekor vertikal, mengurangi permukaan tegak lurus yang memantulkan gelombang radar dengan kuat, sehingga membantu menurunkan penampang radar dari berbagai aspek. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan besar dalam stabilitas dan kontrol. Sebagai kompensasinya J36 menggunakan geometri delta ganda berlian, dua daerah delta berurutan dengan tepi depan yang melengkung, yang menciptakan garis luar seperti berlian yang membantu menyeimbangkan daya angkat pada berbagai rezim penerbangan, terutama di daerah transik dan selama transisi ke kecepatan supersonik. Secara aerodinamis, delta berlian ganda menghasilkan dua manfaat yang jelas. Ini mengurangi hambatan di zona transisi transonik dan mendistribusikan tekanan di seluruh permukaan sayap, dengan cara yang membantu menjaga stabilitas tanpa permukaan vertikal, tapi yang tertekuk dan sudut sapuan yang berbeda. Di seluruh wilayah sayap disetel untuk mengoptimalkan aliran udara, mengurangi pemisahan lapisan batas dan mempertahankan kinerja kecepatan tinggi. Beberapa analisis bahkan berspekulasi, mempertahankan kendali pada kecepatan sekitar Mach 1,8 sampai Mach 2, pada saat yang sama permukaan sayap dibangun dari bahan komposit dan dilapisi dengan lapisan penyerap pita lebar, yang bertujuan untuk strategi siluman multi-band daripada berfokus pada pita frekuensi tunggal. Tata letak 3 mesin merupakan fitur pembeda lainnya. 3 mesin, 2 dipasang di sisi badan pesawat dan 1 lagi di badan pesawat bagian belakang atas di belakang kokpit, menyediakan daya dorong total yang tinggi, meningkatkan kapasitas muatan dan memperluas jangkauan operasional. Pengaturan ini juga mendukung kru superpotensial dengan kecepatan tinggi, tanpa penggunaan afterburner terus-menerus, menghemat bahan bakar dan meningkatkan waktu pengintaian atau pertempuran. Selain itu, mendistribusikan saluran pemasukan dan pembuangan membantu mengurangi tanda inframerah, faktor utama saat melawan sensor IR, agar pesawat tanpa ekor dapat terbang dengan stabil. J36 mengintegrasikan sistem kendali penerbangan fly-by-wire generasi berikutnya, yang menggabungkan algoritma kendali waktu nyata, dengan permukaan kendali multifungsi. Vektor dorongan disinkronkan dengan permukaan. Ini memungkinkan manuver kelincahan tinggi, tanpa ekor konvensional. Perangkat lunak pengendali penerbangan merupakan pusatnya, latensi yang sangat rendah, respon seketika, dan kemampuan pemrosesan data besar adalah hal yang wajib. Terakhir, faktor manusia dan mesin tidak dapat diabaikan. Kokpitnya cukup besar untuk dua pilot yang duduk berdampingan, memungkinkan pembagian kerja antara piloting dan manajemen misi sensor.
Secara keseluruhan filosofi mesin tanpa ekor plus 3, plus delta ganda berlian mengubah J36 menjadi platform yang memadukan siluman kinerja aerodinamis tinggi, dan integrasi sistem yang dirancang untuk beroperasi baik sebagai pesawat tempur, maupun sebagai simpul komando dalam ruang pertempuran jaringan modern.